Salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Simon Petra Sihombing. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan renungan di pagi hari ini tertulis dari Ibrani 12 ayat 15. Demikianlah firman-Nya. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku terkasih, memaafkan memang tidak akan mengubah masa lalu, namun dapat mengubah masa depan menjadi lebih baik. Ini merupakan kalimat motivasi yang sangat terkenal dari salah satu motivator. Memaafkan dan membuang semua kepahitan adalah nasihat yang selalu disampaikan si motivator kepada siapapun yang datang kepadanya. Sehingga semakin banyak di antara mereka yang akhirnya ketika mendengarkan nasihat itu dapat menyelesaikan masalahnya. Bahkan banyak yang mengalami terobosan saat mereka mau memaafkan. Saudaraku, ternyata memang ada kaitan erat antara kasih karunia dan akar pahit di dalam hati. Bahkan Alkitab mencatat Yusuf bisa menjaga hati dengan tidak menaruh dendam ataupun kepahitan kepada kakak-kakaknya dengan menerima kasih karunia dari Tuhan. Yusuf yang semula dijual sebagai budak sempat dimasukkan ke dalam penjara, lalu pada akhirnya dia diangkat Tuhan menjadi nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Saudaraku terkasih, ingatlah bahwa Tuhan adalah kasih, di mana di dalam kasih tidak ada kebencian, kekecewaan, dan dendam atau kepahitan. Yang ada adalah hanya kasih karunia, berkat dan anugerah di dalam kasih. Karena hidup di dalam kepahitan sama saja membuat kasih karunia atau anugerah Tuhan menjauh dari hidup kita. Untuk itulah saudaraku, marilah senantiasa menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Jangan biarkan saudaraku akar pahit berada di dalam hati kita, tetapi belajarlah untuk selalu mau mengampuni, melupakan, dan juga memberkati mereka yang telah menyakiti, sehingga kita selamanya akan berjalan dalam anugerah Tuhan yang melimpah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Senantiasalah Engkau memberkati kami dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Bapa dalam surga, berkati juga buat jemaat-Mu, teman kami, keluarga kami yang mengalami sakit penyakit. Tuhanlah yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat saudaraku. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.